Siapa yang nyaut bilang ini sorban beliau diawali dengan nilaian 10 juta. Sorban 10 juta, kemudian cincin beliau diawali dengan nilaian 10 juta, siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai 1 juta. Rp1.000 pun rugi rasanya, rugi. Bahkan saya menganggap diri saya ahli maksiat, banyak dosa. Andaikan dosa bisa dilihat. Jelas tuh ya, jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai talaya karim, ilai anta maksudi, waridaka maklubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil ham. Sadaqallahul azim. Teman-teman sudah lihat ya, kita ini hanya mengulang kembali, menolak lupa ya, menolak lupa. Sebenarnya video-video ini kan sudah lama ya, sudah lama. Ini hanya kita ulang kembali agar kita lebih jelas ya, lebih jelas lagi. Agar apa gitu? Agar kita tetap mengingat bahwa kelakuan-kelakuan oknum-oknum juriat yang membodoh-bodohi umat manusia ya, itu tadi ya, jual lelang sorban 10 juta, lelang cincin 10 juta, lelang siwak bekas tai gigi 1 juta. Yang mereka gaungkan itu adalah berkah. Berkahnya di mana? Di mana berkahnya? Itu jelas dia mengatakan, si Bahar Smith sudah jelas mengatakan bahwa dia itu ahli maksiat. Dia sudah jelas mengatakan dia itu ahli maksiat, banyak dosa. Jadi di mana berkahnya? Di mana berkahnya? Makanya inilah kita jangan mau dibodoh-bodohi, jangan mau di doktrin-doktrin dengan keberkahan. Aduh, ini masih banyak lagi. Ini kita bahas yang pertama, nanti ada lagi episode selanjutnya, part selanjutnya ada. Sebenarnya tujuan mereka apa gitu? Tujuan mereka tuh hanya menumpuk kekayaan. Mereka tuh hanya menumpuk kekayaan. Nggak ada yang lain. Yang namanya bersifat membohongi, yang namanya bersifat membohongi itu untuk keuntungan pribadi, untuk kepentingan, untuk mencari keuntungan pribadi. Nggak ada cerita, itu demi keuntungan pribadi. Dan kebetulan ini bentuknya menumpuk harta kekayaan. Kita akan bongkar nanti, bukti-buktinya ada. Ya Allah ya Rabbi, sampai dicium kakinya. Di mana berkahnya dari seorang ahli maksiat? Kerjaannya pun mencaci maki, cari duitnya itu mencaci maki presiden, mencaci maki pemerintah. Itu jelas loh. Jadi di mana berkahnya? Walaupun sebenarnya para rasul-rasul Allah, para nabi-nabi Allah itu tidak pernah memperjualbelikan barang-barang yang ada melekat pada diri mereka. Sekalipun mereka bertapa, sekalipun mereka berzikir, sekalipun mereka mengingat Allah tuh di tempat masing-masing, ada yang di Gua Hira, di Mekah selama 25 tahun, 40 tahun, nggak pernah mereka tuh memperjualbelikan barang-barang yang ada melekat pada diri mereka, barang-barang pribadi mereka, nggak pernah diperjualbelikan mereka. Para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul itu ikhlas memberi, ikhlas dalam memberi, tidak ada meminta keuntungan walaupun 1 rupiah. Dan mereka ini supaya bernilai,
supaya bernilai ini barang-barang pribadi mereka, mereka gaungkan dulu. Mereka doktrin dulu bahwa mereka anak cucu Nabi Muhammad satu. Dan mereka doktrin dulu nih manusia nih bahwa ini membawa berkah, bahwa ini ada keberkahannya karena anak cucu Nabi Muhammad. Mereka doktrin dulu. Setelah didoktrin masuk, nyata masuk doktrinnya, terpengaruh nih orang-orang, barulah bernilai dia. Baru dia bernilai. Kalau nggak ada doktrin itu nggak akan bernilai itu. Yang pertama. Yang kedua, apa sih salahnya ikhlas dalam memberi tanpa ada minta imbalan? Nabi Muhammad nggak pernah tuh meminta imbalan, nggak ada. Kenapa? Harusnya kalau memang benar mereka ini juriat Nabi Muhammad, mereka mengikuti contoh juriat Nabi Muhammad. Ada nih buktinya, ada mulut si Bahar Smith nih ada yang berhubungan dengan sunnah-sunnah Nabi. Jangan main-main, hati-hati katanya. Ada, nanti kita bongkar episode selanjutnya, part selanjutnya kita akan bongkar. Ini sunnah. Lelang sorban, lelang siwak, lelang cincin. Itu sunnah. Sunnah Nabi. Ada Nabi Muhammad mengatakan ini berkah, ini berkah. Lelang dilelang sekian harganya, dilelang sekian harganya. Ada rasul-rasul seperti itu. Ada Nabi Muhammad mengajarkan itu, ada tidak. Jadi yang dicontoh si Bahar Smith ini apa gitu. Mencontoh siapa dia? Nabi Muhammad nggak ada mengajarkan. Nabi Muhammad nggak ada mencontohkan. Harusnya mereka juriat Nabi Muhammad mencontoh Nabi Muhammad. Dan walaupun mulut mereka mengatakan seperti itu, mereka mencontoh Nabi Muhammad, sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Masalahnya Nabi Muhammad nggak pernah mengajarkan seperti ini. Kok mereka seenak-enaknya melakukan ini? Maka tanda tanya. Apa jawaban dari pertanyaan tersebut? Keuntungan pribadi, menumpuk harta kekayaan, nggak ada lagi yang lain, cuman itu. Keberkahan tak ada. Jelas pengakuannya ahli maksiat, jelas pekerjaan mencaci maki presiden. Ajaran siapa? Ada ajaran Nabi Muhammad mencaci maki presiden, mencaci maki pemerintah, memukuli anak remaja. Inilah kita harus bangkit. Kita sebagai orang pribumi, sebagai anak cucu Adam, kita nih anak cucu Nabi Adam, kita nih anak cucu Nabi. Nah, kita harus bangkit. Kita harus belajar, tuntutlah ilmu. Karena menuntut ilmu, kata Rasulullah, menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi kaum muslimin dan muslimat. Tuntutlah ilmu, supaya kita nggak dibodoh-bodohi lagi. Tuntut ilmu. Kita nih anak cucu Nabi Adam. Nabi Muhammad anak cucu Nabi Adam. Ayo kita bangkit, belajarlah di mana teman-teman semua bisa menemukan guru. Yang jelas carilah al-ulama warisatul anbiya. Carilah al-ulama warisatul anbiya, karena al-ulama warisatul anbiya yang bisa membimbing kamu, yang bisa mengenalkan kita kepada Allah dan Rasulullah. Agar kita nggak dibodoh-bodohi lagi, nggak dibohong-bohongi seperti ini. Contoh yang di video tadi. Oke teman-teman. Mohon maaf lahir batin. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.